Oke, Bapak Ibu semua, di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan fitur pembacaan data di SKP Platform, baik itu di halaman pencarian data maupun di fitur dashboard pengolahan SKP. Jadi pasti banyak yang bertanya terkait ini, tetapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa dapat menyampaikan informasi lebih jelas. Oke, yang pertama saya sampaikan adalah terkait prinsip pengumpulan SKP, prinsip P2KB. Tidak ada yang berubah dari yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang 17, tetapi tetap sama. Jadi prinsipnya tetap tidak ada yang berubah. Contohnya seperti ini, ya. Jadi sebelum saya mengambil contoh di 2019, 2024, dan 2029. Jadi kalau Bapak Ibu semua perhatikan bahwa prinsip pengumpulan SKP itu tetap sama. Sebelum tahun 2019, sebelum tahun 2024 maksud saya, misalnya di tahun 2019, pada saat kita sudah cukup SKP-nya di 5 tahun sebelum tahun 2019, maka bukti kecukupan SKP-nya adalah berupa STR lama atau Serkom. Nah, bukti ini akan dapat digunakan untuk mengurus izin pada periode 2019 sampai dengan 2024. Gitu ya. Prinsipnya sama dengan ini, akan keluar sertifikat kompetensi dan STR lama pada saat itu dengan ada bukti periodenya yaitu 5 tahun ke depan. Dan bukti ini bisa digunakan untuk sejumlah SIP yang eh, diberikan, contohnya untuk dokter maksimal 3, makanya dia akan bisa buat SIP 3 untuk bukti kecukupan 250 SKP yang dikumpulkan. Jadi bukan berarti satu SIP itu 250 SKP, satu SIP itu 250 SKP, satu SIP itu 250 SKP. Jadi tidak. Nah, selama SIP kita berpraktik di 2019 sampai dengan 2024, di periode ini juga kita mengumpulkan SKP untuk nanti menjadi bukti kecukupan SKP di perpanjangan berikutnya di 2024 sampai dengan 2029. Jadi prinsip ini akan berulang terus pada saat nanti keluar terbit bukti kecukupan SKP, itu akan tertulis periodenya buat kapan. Jadi mohon dibaca baik-baik untuk periode kapan SKP-nya tercukupi. Itu sama saja dengan kita baca Starcom atau STR untuk periode sampai kapan. Jadi sama, ini akan digunakan untuk bukti membuat perizinan di 2024 sampai 2029. Nah, di 2024 sampai 2029 kita juga punya kewajiban untuk kumpulin lagi SKP selama 5 tahun untuk nantinya digunakan untuk perpanjangan di tahun 2029 ke depan. Oke, prinsip ini tidak berubah dari prinsip-prinsip pengumpulan SKP sebelumnya. Oke, ini saya sedikit saja bahwa menyampaikan yang sudah disampaikan oleh Pak Dir, Pak Direktur Pak Lupi, bahwa komponen yang ada di konsep pengumpulan SKP sekarang itu terdiri dari 3 aspek, gitu ya, yaitu pembelajaran, profesi, dan pengabdian masyarakat. Lalu banyak yang bertanya, bagaimana dengan sekarang? Saya dulu atau sebelumnya profesi saya tidak punya aspek profesi atau pelayanan. Saya lebih banyak di pembelajaran atau mungkin saya lebih banyak di profesi dan pelayanan. Tidak masalah Bapak Ibu semua. Jadi di peralihan ini semua SKP yang dikumpulkan baik itu pembelajaran, profesi atau pengabdian masyarakat totalnya akan kita kumpulkan dan pada saat tercukupi dia akan kami anggap cukup. Jadi proporsinya belum akan kita kunci. Jadi jangan khawatir, proporsi ini, aspek-aspek ini sementara belum terkunci sambil menunggu regulasi yang terbaru. Oke, Eh, ini adalah target besaran SKP gitu ya. Untuk sementara ini sebelum nanti ditetapkan lagi gitu ya dalam bentuk juknis dan keputusan Menteri Kesehatan, di sini bisa dilihat bahwa untuk dokter total SKP-nya ada 250, jadi tidak berubah dengan yang sebelumnya. 250 untuk 3 SIP, jadi sama, bukan 250 per SIP gitu ya. Bukan, tetap prinsipnya sama. Lalu untuk dokter gigi, ini mungkin yang banyak rame ya, dokter gigi, perawat, dan bidan khususnya, gitu ya. Itu yang angkanya berubah meningkat. Dokter gigi meningkat 3,5 kali lipat, dari 30 menjadi 100. Perawat dan bidan itu berubah 2 kali lipat, jadi 50 dari sebelumnya 25. Lalu bagaimana? Apakah kita dirugikan, teman-teman perawat? Tidak. Seperti berkali-kali disampaikan di sosialisasi bahwa kita melihat persentase. Di masa peralihan ini, pada saat dulu
di dokter gigi itu misalnya punya sertifikat nilainya 1 SKP, berarti sekarang nilainya 3,5 SKP. Pada saat dulu bidan punya sertifikat nilainya 2 SKP, berarti sekarang nilainya 4 SKP. Jadi semuanya akan dikonversi otomatis secara sistem, kita akan lihat persentasenya. Kalau dulu sudah tercapai 25 SKP bagi perawat atau bidan, itu sudah dianggap 100%. Berarti di sekarang di angka yang baru 50 juga kami anggap 100% terpenuhi. Jadi tidak harus mengejar lagi 2 kali lipat gitu ya untuk yang dianggap merugikan. Ini adalah daftar list tenaga kesehatan yang sementara ini memperoleh SIP dan wajib mengumpulkan SKP. Nanti secara detail teknisnya apa saja yang nakes mana saja yang ternyata tidak membutuhkan SIP dan tidak perlu mengumpulkan SKP nanti akan ditetapkan dalam KMK yang terbaru. Saya akan masuk lebih detail lagi ke pengelolaan SKP. Oke, ya, cara membaca pencarian data SKP. Pertanyaan yang paling sering keluar adalah, Dokter Indra, sebelumnya saya terbaca tercukupi, tetapi sekarang tidak tercukupi. Oke, jadi sekali lagi sudah disepakati di awal, sudah saya sampaikan bahwa konsep pembacanya adalah status kecukupan SKP ini sama dengan Serkom atau STERS yang zaman dulu. Ada periodenya. Nah, jadi kalau sebelumnya terbaca tercukupi, itu untuk periode yang kapan? Mungkin sebelumnya untuk periode sekian sampai dengan Januari atau mungkin untuk sampai dengan Juli 2000 atau Agustus 2024 misalnya. Seperti ini, dia periode SIP-nya sudah tercukupi, sudah punya buktinya untuk periode SIP 9 April 2023 sampai dengan 8 April 2028. Jadi untuk ini dia cukup. Tetapi untuk 2028 seterusnya 5 tahun ke depan belum tentu gitu ya. Jadi sistemnya akan membaca 6 bulan, 5 sampai 6 bulan sebelum SIP-nya berakhir. Contohnya ini 8 April 2028, berarti sekitar November 2027, sistemnya akan berubah membaca SKP yang dikumpulkan dari 2023 sampai dengan 2008, 2028 untuk yang bersangkutan bisa memperpanjang di 2028, 9 April 2028 untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi ini tercukupi dari bukti kecukupan SKP yang bersangkutan yang dikumpulkan 5 tahun sebelum 2023. Yang dulu 2023 sebelumnya pasti buktinya masih pakai STR atau Serpong. Gitu ya. Jadi ini bisa dipahami biar tidak salah pengertian. Saya sebelumnya tercukupi, tapi sekarang tidak. Tanyanya adalah yang sekarang apakah benar sudah mengumpulkan SKP atau belum. Jika sudah, silahkan upload buktinya di SKP platform, atau jika urgent SIP-nya mau habis, di halaman ini ada form yang bisa diisi dengan melampirkan bukti dan datanya akan kami update selalu setiap 2 kali 24 jam. Oke, saya lanjut. Nah, ini contohnya yang tadi saya sampaikan. Sebelumnya yang bersangkutan tercukupi. Mohon perhatikan cukupnya SKP untuk periode SIP kapan. Jadi dia sebelumnya tercukupi untuk 9 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2024. Tercukupi. Yes, betul. Karena yang bersangkutan baca ini mungkin di bulan Januari atau bulan Desember 2023. Belum sampai 6 bulan mau habis 8 Agustus 2024. Sehingga saat itu terbaca tercukupi. Karena asumsi kita mungkin saja mau perpanjangan SIP ketiga yang masih sisa setahun gitu kan masih dibutuhkan buktinya. Nah, lalu pada saat sudah mau habis 6 bulan, sekarang dicek, perhatikan periode SIP-nya berubah. Karena kita akan membaca untuk perpanjangan berikutnya di 9 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2029. Sistem akan membaca SKP yang dikumpulkan 5 tahun dari 2024 sampai dengan 2029, apakah sudah cukup. Dan untuk kasus ini sayangnya belum cukup, sehingga terbaca belum tercukupi. Sekali lagi, kalau saya sudah cukup kok dok, saya sudah ada buktinya, silakan upload di sistem kita, di form ada, ya kalau urgent udah mau habis SIP-nya, gunakan form yang ada di skp.kemkes.go.id, sesuaikan gitu ya, jangan lampirkan SKR seumur hidup karena tidak bisa tahu, sampaikan buktinya sudah tercukupi, dan kalau teman-teman yang sudah bisa akses ke dalam SKP platform bisa upload di sana SKP-SKP selanjutnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita masuk ke uh, menggunakan SKP platform yang fitur dashboard masing-masing. Kalau yang tadi adalah fitur pencarian, uh,
ya, fitur pencarian yang ini adalah fitur upload SKP. Nah, ini contohnya, ini sudah saya sampaikan, ini untuk periode kapan gitu ya, 2021 sampai dengan 2026, dia sudah tercukupi gitu ya. Eh, tetapi pada saat dimasuk di SKP platform, tadi yang sudah saya sampaikan, wah, saya masih 33 SKP, bukan 250 SKP. Padahal sebelumnya terbaca tercukupi. Lagi-lagi saya sampaikan, perhatikan periodenya. Periode yang dibaca di pencarian data SKP ini adalah kepentingannya untuk menggunakan kebutuhannya untuk praktek saat ini. Misalkan 26 Oktober 2021 sampai dengan 25 Oktober 2026, dia pakai bukti yang dikumpulkan sebelum Oktober 2021. Kita cukupi. Nah, sementara waktu dari 2021 sampai dengan ke 2026, yang bersangkutan juga harus ngumpulin SKP. Inilah yang dia kumpulkan sekarang untuk nanti perpanjang setelah 2026. Ini mungkin contohnya tidak langsung pas gitu ya, tapi ada tulisannya di sini dashboard SKP yang dikumpulkan pada 2021 sampai dengan 2026 untuk pengurusan perizinan setelah 2026. Jadi inilah yang sedang kita kumpulin buat the next 5 years. Habis yang sekarang habis SIP-nya. Tapi kalau kita mau bikin SIP sekarang, yang masih mungkin masih 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan mungkin 4 tahun lagi, tentu akan butuh bukti cukup SKP yang bisa dapat di print di sini. Oke, ini bisa bisa dengan jelas terlihat. Nah, kita masuk ke bagaimana masuk ke pengenalan fitur-fitur yang tadi ada di dalam SKP platform. Kalau sebelumnya em, kita hanya bisa melihat mencari pencarian gitu ya, sementara bagaimana kita uploadnya, bagaimana pemenuhannya, di mana pemenuhannya seperti itu setelah 29 Februari 2024 memang semuanya harus sudah melalui pelataran sehat untuk mengumpulkan SKP dalam ranah pembelajaran. Sehingga nanti datanya akan otomatis masuk ke dalam SKP platform dan tidak perlu ada lagi fitur manual upload sertifikat seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi dalam peralihan ini akan difasilitasi seperti itu. Dan ini akan terintegrasi dengan sistem perizinan ya MPP digital atau PTSP lainnya yang menggunakan sistem informasi lainnya sehingga di sana nanti akan disesuaikan. Akan ada dashboardnya dan unggah sertifikat dan historinya. Ah, bagaimana sih caranya masuk ke dalam SKP platform? Sebenarnya eh, kita tidak punya fitur login sendiri karena semangatnya satu ekosistem besar satu sehat, semuanya masuk melalui satu sehat SDMK. Jadi bagi teman-teman, Bapak, Ibu, rekan sejawat semua yang memang belum bisa mentautkan akun gitu ya, atau bahkan belum punya akun satu sehat SDMK, segera buat akun satu sehat SDMK. Nanti dari sana akan keluar fitur SKP platform, pelataran sehat, untuk pengurusan STR, untuk perizinan, dan nanti ada untuk hospital base, PPDS, dan lain-lain. Dan mungkin internship juga akan langsung blend di sini. Jadi ekosistemnya satu. Jadi pada saat login ke satu website SDMK, akan bisa login ke SKP platform, akan bisa login ke pelataran sehat, tanpa harus bikin akun masing-masing atau register di akun masing-masing. So, ini contohnya. Pada saat kita masuk ke akun satu sehat SDMK nanti, oh ya, ini contohnya dokter gitu ya. Ini dia sudah memiliki akun satu syarat STMK. Lalu akan muncul eh, submenu SKP platform pelataran sehat di sebelah kiri yang bisa dia klik. Nah, atau pengajuan STR. Ini sudah mengajukan STR dan sudah ada fitur SKP platform. Nanti untuk Bapak Ibu rekan sejawat semua atau teman-teman nakes yang belum punya akun segera dibuat dan lengkapi gitu ya. Ini pada saat dia ingin masuk SKP platform, dia akan diminta untuk klik SKP platform yang ada di sebelah kiri, gitu ya. Lalu seperti ini, dan untuk yang pertama kali, hanya untuk yang pertama kali, dia akan diminta untuk mentautkan akun. Nah, mentautkan akun ini adalah hal yang sangat tricky. Kenapa harus ada? Karena prinsip kita adalah satu data, pembenaran data dan perbaikan data. Maka data SIP Bapak Ibu yang ada di profil satu sehat SDMK harus benar. Pertama yang pasti harus ada SIP yang tercatat di sana, gitu ya. Karena kalau tidak, maka tidak akan bisa mentautkan akun. Dan statusnya harus aktif.
berarti benar Bapak Ibu praktik dan memang melakukan pelayanan. Kenapa? Karena sekali lagi ada tiga ranah yang harus dipenuhi, yaitu pelayanan. Jadi kalau tidak praktik, maka tidak bisa melengkapi tautan akun ini. Jadi harus melengkapi data periode dari mulai tanggal SIP-nya dan sampai dengan tanggal akhir SIP-nya. Kenapa demikian? Ini sangat penting karena kalau tidak, yang terjadi seperti ini. Tidak bisa mentautkan akun, silakan update data pekerjaan Anda dan hubungi Vaskes tempat Anda bekerja untuk validasi status. Jadi kita akan diminta untuk melengkapi data. Pada saat diklik akan masuk ke dalam profil saya dan melengkapi akun pekerjaan kita, data pekerjaan kita, dan dilihat di sana mana yang statusnya aktif, gitu ya. Cukup satu saja untuk berhasil mentautkan akun. Coba itu yang diperhatikan. Kalau ada satu yang aktif, lengkapi datanya. Lengkapi datanya dan pastikan benar. Kenapa benar? Karena pada saat Bapak Ibu menuliskan SIP-nya habis 2024, maka pengumpulan SKP-nya di SKP platform akan terbaca 2024 5 tahun ke belakang. Karena Bapak Ibu harus mengumpulkan itu untuk bisa lanjut 2024 seterusnya. Pada saat Bapak Ibu sudah punya SIP 2023 sampai dengan 2028 atau 2024 sampai 2029 yang baru, itu segera diaktifkan, segera dicatat dengan baik di satu sehat STMK. Karena jika tidak, nanti periode pengumpulan SKP-nya akan salah. Ini contohnya, dokter yang bersangkutan sudah tervalidasi. Saya sudah tervalidasi, dok. Kok nggak bisa tautkan? Yes, benar. Tolong diperhatikan pada statusnya aktif, gitu ya, tetapi tanggal berakhir SIP-nya belum ada. Nah, kalau belum ada, kita nggak pernah tahu ini periode pengumpulan SKP-nya kapan, karena STR sekarang sudah sumber hidup. Jadi kita akan maintain ini untuk menjaga kompetensi teman-teman secara berkelanjutan, secara 5 tahun, secara berkala. Ini pastikan data SIP-nya terisi lengkap, khususnya pada tanggal berakhir SIP-nya, dua-duanya sebenarnya, tanggal mulai dan tanggal berakhir. Ya, tanggal mulai bisa beda-beda karena bisa tidak setahun, tapi tanggal berakhir pasti biasanya dan seharusnya adalah sama dengan masa berlaku STR atau Serkom. Kalau ada yang salah, mungkin pencatatan selama ini kita tidak baik, dan sekarang sedang dibenahi oleh Kementerian Kesehatan. Caranya gimana? Klik ubah, edit dengan mengklik ikon ubah. Nanti akan berubah menjadi berikut seperti ini. Nah, bisa dilihat tanggal akhir SIP-nya kosong, gitu ya, tanggal selanjutnya ada, tanggal akhir SIP-nya kosong. Ini harus diisi, gitu ya, harus diisi tanggal awal dan akhir, lengkapi sesuai dengan SIP Bapak Ibu. Kalau ternyata data pencatatan di SIP-nya salah, misalkan harusnya berakhirnya 20 31 Agustus 2024 gitu ya. Tapi di situ SIP-nya di-korting waktu pencatatan oleh dinas, tercatatnya cuma 31 Juli 2024. Sesuaikan sampai dengan 31 Agustus 2024. Karena nanti itu akan menghitung periode yang sesuai dengan 5 tahunan Bapak Ibu dan jangan sampai dirugikan. Ya, tetapi sekali lagi ini akan divalidasi oleh Vaskesnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa klaim sendiri bahwa oh, nanti kalau bisa klaim sendiri tipenya habis 2008, habis 2003. Oh iya benar, dokter ini FIP-nya sampai sekian dan benar bekerja di sana. Jadi tidak ada, walaupun disiapkan fitur self declare, sorry saya balik lagi sedikit, self declare tetapi harus tetap ada validasi dari dinas yang bersangkutan. Karena tidak bisa orang mengaku-ngaku praktek di suatu tempat gitu ya tanpa ada validasi dari Vaskesnya sendiri atau dinas kesehatan. Oke, ini contohnya. Pada saat setelah diedit, setelah diisi, nanti akan berubah lagi menjadi statusnya diproses. Nah, pada saat ini kontak admin Vaskesnya untuk segera memvalidasi di akun FDSDMK milik Vaskes. Gitu ya. Karena kami tidak tahu Bapak Ibu praktek di mana, jadi silahkan Vaskesnya yang mempekerjakan Bapak Ibu diminta untuk memvalidasi atau ke Dinas Kesehatan untuk Bapak Ibu yang praktek mandiri. Ya, jadi pastikan dan untuk mempermudah misalnya ada 3 tempat praktek yang aktif, gitu ya. Bapak Ibu paling tahu vaskes mana yang paling sering didatengin gitu ya, paling sering rajin di sana, itu dulu yang diedit. Karena dengan begitu Bapak Ibu gampang kontak ke adminnya untuk bilang validasi segera biar kami bisa langsung tautkan akun. Karena kalau tidak divalidasi, maka tidak akan bisa ditautkan. Karena kalau Bapak Ibu nanti sudah edit semua,
sementara vaskesnya lama untuk memvalidasi, akan terhambat dalam proses mentautkan akun. Nah, ini kalau sudah berhasil dan status tadi yang diproses menjadi tervalidasi, maka pada saat Bapak Ibu klik tautkan akun akan berubah menjadi pengelolaan SKP. Pada saat ini Bapak Ibu sudah berhasil mentautkan akun. Nah, pada saat diklik pengelolaan SKP, maka akan masuk ke dalam SKP platform. Tetapi mohon maaf, untuk saat ini pastikan Bapak Ibu untuk memperlancar proses gunakan browser Chrome gitu ya, dan usahakan pada saat mentautkan akun pengolahannya dilakukan melalui PC atau laptop gitu ya. Eh, nggak masalah mau pakai MacBook atau pakai Windows, yang penting gunakan browser Chrome terlebih dahulu. Oke. Ya, pada saat kita klik pengelolaan SKP akan masuk ke dashboard ini ya, Bapak Ibu akan bisa lihat capaiannya masing-masing gitu ya. Di sebelah kiri jelas, yang merah sebelah kiri yang lingkaran besar ring ini adalah milestone capaian 5 tahunan. Ini ada tulisannya. Contohnya SKP dikumpulkan dalam rentang 18 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2026 untuk nanti digunakan perpanjangan perizinan pada periode 18 Desember 2026 sampai dengan 17 Desember 31. Jadi di sini bisa lihat, oh oke, pada saat nanti perpanjang 2026 saya masih 33 SKP nih. Saya mau kumpulin berapa lagi, lihat di sini. Nah, capaian yang sudah didapat bisa ada di breakdown di diagram batang sebelah kanan. Ya, diagram bar sebelah kanan itu dilihat SKP yang didapat tahun 2023, tahun 2024 itu akan ada rinciannya. Dan kalau Bapak Ibu ada tabungan SKP-nya yang sudah masuk datanya ke kami dari profesi, maka akan keluar contohnya ini ya. Ada data di tahun 2023 sampai dengan 2024. Ini ada data dari SKP profesi 15 SKP gitu ya. Kalau lihat di bawah rinciannya, riwayat kegiatan yang sebelah kanan bawah itu kelihatan ada SKP dari profesi perhimpunan yang sudah dikumpulkan sebelumnya tercatat 15 SKP, sementara ada 4 SKP yang didapatkan dari kegiatan lain. Jadi tabungannya akan sudah masuk di sana, tapi memang tidak di breakdown lagi didapatkan di bulan apa, tetapi kami bulat-bulat kami masukkan. Seperti tadi disampaikan tadi, kami tidak akan melihat dari ranah mana saja, yang penting sudah masuk dari profesi totalnya sekian SKP, itu kami anggap sudah masuk dalam tabungan SKP. Nah, yang di tengah-tengah, itu ada sinkronisasi data SKP yang diperoleh dari Pelataran Sehat. Jadi kalau Bapak Ibu ikut kegiatan di Pelataran Sehat, itu nanti tinggal klik sinkronisasi data SKP gitu ya. Pada saat nanti di Pelataran Sehat sudah keluar SKP-nya tentunya, sudah ada nilainya, itu klik sinkronisasi data SKP, maka datanya akan masuk ke dalam sini. Tetapi perhatikan bahwa ini akan berpengaruh pada periodenya. Jadi kalau di sini kebetulan periodenya 2021 sampai dengan 2026. Jadi kegiatan yang dilakukan sekarang 2024 masuk dalam rentang waktu pengumpulan SKP Bapak Ibu sekalian. Cek lagi. Makanya tadi saya sampaikan, ada teman-teman yang nggak update SIP-nya setelah 2023. Jadi masih banyak yang mentautkan akun menggunakan data SIP yang habis di tahun 2023. Apa yang terjadi? Pencatatan SKP di SKP platform akan membaca SKP 5 tahun ke belakang sebelum 2023. Sehingga tidak cocok harusnya kalau sudah update data SIP-nya ya, 2023 sampai dengan 2008, harusnya dashboard-nya akan membaca pengumpulan SKP yang harus dilakukan dari 2023 sampai dengan 2028. Nah, pada saat itu terjadi, karena di situ tertulisnya sampai dengan 2023, kegiatan yang dilakukan sekarang melalui pelataran sehat gitu ya, atau Bapak Ibu sempat upload yang kegiatan di Januari, Februari, Maret 2024, itu kan tahunnya 2024. Tentu beda periode waktunya dan tidak akan bisa terbaca di SKP platform. Jadi pastikan sudah sesuai periodenya. Oke, saya lanjut. Jadi kalau sebelah kanan bawah itu rinciannya diklik gitu ya, details, ini akan terlihat ini eh, kegiatannya apa aja sih yang dilakukan di sana. Ini contohnya yang 4 SKP-nya kalau diklik dia dapatnya dari kegiatan di Pelataran Sehat. Nah, kalau udah dari Pelataran Sehat, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot upload sertifikat lagi karena jumlah SKP-nya sudah otomatis masuk ke dalam, dan kegiatan yang di dalam SKP di Pelataran Sehat, jumlah perhitungan SKP-nya juga sudah disesuaikan dengan konversi yang baru. Jadi teman-teman perawat, bidan, dokter gigi yang ikut itu juga tidak perlu khawatir karena jumlahnya sudah di-upgrade, ditingkatkan,
Karena kalau pengalaman dulu mungkin satu kegiatan dokter gigi seharian penuh cuma dapat satu SKP, sekarang bisa dapat 4 atau 5 SKP seperti itu. Oke. Nah, ini adalah fitur yang dibuka saat ini pada masa peralihan karena kami tahu 5 tahun terakhir mungkin sebelum Maret 2024 pasti masih banyak yang ngumpulin SKP-nya pakai sertifikat-sertifikat yang dikumpulin, gitu ya, yang modelnya sertifikat. Nah, itu tidak mungkin kita kita abaikan. Kalau sudah sempat upload di sistem informasinya profesinya masing-masing saat itu dan SKP-nya sudah terverified dan datanya sudah dikasihkan ke kami, berarti sudah masuk ke dalam tabungan. Seperti tadi contohnya, sudah ada, gitu ya. Tapi kalau belum sempat, aduh dok, mohon maaf, saya biasanya baru upload setelah mau beberapa bulan sebelum habis, jadi nggak sempat upload kemarin, jadi baru upload sekarang. Nah, uploadnya harus di sini, karena kalau uploadnya di sistem informasinya OP, tentu sudah tidak akan lagi tersinkronisasi dengan kami. Jadi upload di sini, gitu ya, sesuaikan dan pilih sesuai dengan kegiatan yang diikuti. Contohnya ini akan input bukti sertifikat workshop, berarti ranahnya pembelajaran, dia pilih yang sertifikat workshop, di input, gitu ya. Termasuk juga nanti untuk yang pelayanan dan bakti sosial juga bisa di input di sini. Sama kalau profesionalisme nanti ya contohnya ada logbook kegiatan atau baksos, ada contohnya dari bukti-bukti sertifikat kegiatan baksos atau lain. Nah, ini contohnya yang kegiatan workshop. Bapak Ibu bisa lihat, bisa tuliskan nama acaranya apa gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah filenya harus PDF, mungkin filenya maksimal 250 kilobyte. Jadi mohon jika kesulitan bisa dibantu oleh bantu untuk refresh dulu, oh sorry, mengkompres dulu datanya menjadi lebih kecil. Ini kegiatannya ditulis, lamanya berapa jam, tempatnya berapa, penyelenggaranya siapa, choose file buktinya yang akan diupload, sertifikatnya itu, dan pastikan sekali lagi periodenya sesuai. Jadi kalau di situ periodenya tadi ini contohnya 2021 jangan sampai dengan 2026, jangan coba-coba upload bukti 2019, 2020 gitu ya. Karena pasti nggak akan terbaca. Nah, nilai SKP-nya yang paling bawah ditulis sesuai dengan yang ada di bukti sertifikat. Dan itu di paling atas ada tulisan pada saat disimpan, data berhasil disimpan dalam proses verifikasi. Di masa peralihan ini, dengan begitu banyaknya load, maka verifikasi akan didahulukan, khususnya untuk ranah-ranah pelayanan dan profesionalisme, untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sejawat semua yang SIP-nya akan habis dalam waktu 0 sampai dengan 6 bulan. Gitu ya. Kalau yang masih lama, 2027-2028, eh, mohon bersabar karena kita akan lakukan secara bertahap. Gitu ya. Ini perlu diperhatikan lagi, akan ada proses validasi. Jadi tidak otomatis pada saat upload terus keluar gitu ya angkanya ya. Kalau dari pelataran sehat mungkin bisa karena dia tersinkronisasi lewat sistem. Oke. Em, Sekali lagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan, jika mohon menggunakan fitur Q&A. Saya lanjut. Nah, ini contoh-contoh kendala ini ya, yang tadi ini sudah ada contohnya. Ini perhatikan periode SIP-nya, jangan salah lagi membaca. Sebelumnya terbaca tercukupi, sekarang belum. Itu karena memang beda periodenya gitu ya, dan beda tentunya SKP-nya yang mana yang dipakai. Ini contoh-contoh bukti kecukupan SKP-nya ya. Ada yang baru Serkomnya terbit di 2023, Sarkomnya terbit di 2024 awal mungkin baru terbit gitu ya, masih berlaku sampai dengan 2019 2029 dan baru lulus dia dari sekolah profesi PPDS mungkin untuk spesialis atau selesai internship, jangan ditanya lagi bukti kecukupan SKP ya karena bukti ini cukup untuk membuat SIP, karena apalagi kalau baru lulus sekolah dokter, lulus internship, pada saat ngurus SIP ditanya lagi, mana bukti kecukupan SKP-nya? Jelas-jelas baru lulus. Jadi jangan ditanya lagi kecukupan SKP-nya. Jelas-jelas baru lulus PPDS, ada Serkom yang masih panjang gitu ya dikeluarkan oleh kolegiumnya, dan itu adalah bukti dia telah cukup dan telah kompeten. Itulah digunakan sebagai apa namanya kecukupan SKP. Kalaupun bermasalah, silakan upload di form yang ada di pencarian data. Nanti datanya akan kami sesuaikan ke dalam sistem kami. Tapi tentunya eh, ini tidak diperlukan karena masih memiliki syarat atau SR yang masih berlaku. Ini contoh-contohnya juga. Kalau yang paling kanan tuh contoh baru selesai PPDS gitu ya.
baru diterbitkan, sehingga tentunya pakai ini saja sudah cukup, tidak perlu lagi membutuhkan SKP. Nanti pada saat SIP-nya jadi, eh, tautkan akun ke dalam SKP platform, periodenya sesuaikan dengan yang baru, nanti tentukan lagi untuk perpanjangan lagi setelah 5 tahunnya habis 2029. Ini sebelah kiri, ini adalah contoh dari surat keterangan. Dokter Indra, saya punya surat keterangan bukti dari profesi sebelumnya di perhimpunan, dari kolegium, kalau saya sudah cukup loh SKP-nya. Silakan upload saja di sistem kami, di form yang ada di pencarian data, di halaman pencarian data di skp.kemkes.go.id. Itu ribuan tiap hari yang kami verifikasi. Dan jangan khawatir, biasanya dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam sudah diproses, gitu ya, kecuali ada yang salah tulis. Di situ kita minta yang ditulis adalah mata akhir periode STR atau Serkom. Tetapi masih banyak yang tulis tanggal lahir. Nggak diminta tanggal lahir ya Bapak Ibu, yang diminta adalah periode SIP atau STR. So, kalau yang tengah-tengah ini, tengah atas ini adalah contoh dari saya sudah upload sebelumnya Dokter Indah di sistem informasinya OP, baik itu mungkin di ID, di PDGI, apoteker, dan lain-lain gitu ya. Masa saya harus upload ulang lagi? Mana buktinya? Berikan screenshotnya. Kalau itu benar sudah terverifikasi, terkasihkan ke kami di form itu, akan kami sesuaikan datanya. Karena mungkin datanya tertinggal atau ada masalah pada saat penarikan data, kami masih terima. Oke, ini adalah contoh dari dokumen pelayanan dan pengabdian masyarakat, gitu ya. Kalau ini adalah contoh pelayanan, sudah melakukan tindakan apa, gitu ya, tindakan intervensi sebanyak berapa kasus, bulan berapa, ini ada acuannya nanti, dan sebelah kanan rekap kegiatan pelayanan dokter umum di puskesmas. Ini dimasukkan, ini bisa diupload, nanti akan dinilai SKP-nya. Ya, ini eh, tidak jauh berbeda dengan cara perhitungan sebelumnya dan masih akan dihargai dengan SKP. Ini adalah contoh kegiatan-kegiatan bakti sosial yang pernah diikuti. Ada surat tugas, bahkan sekedar surat tugas dari institusinya menugaskan Bapak Ibu sesuai dengan ini, kan nanti akan diberikan SKP sesuai dengan kelayakan. Nah, kalau ada sertifikatnya, bahkan pernah ikut Baksos ini dan ada sertifikat yang mendapatkan sekian SKP, itu akan lebih baik dan akan lebih mudah dalam proses verifikasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua.